warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan aku Salwa Fitri, mahasiswi program studi ilmu ekonomi. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ya di beberapa negara masyarakatnya bisa kritis, aktif, dan sadar akan politik? Sementara di tempat lain masih banyak yang justru cuek, pasif, bahkan apatis terhadap negara. Nah, jawabannya bukan cuma soal budaya, tapi juga soal pendidikan kewarganegaraan. Nah, di video ini kita bakalan bahas salah satu negara yang sering dianggap role model dalam civic education, yaitu negara Denmark. Tapi, apakah sistem mereka benar-benar ideal atau justru ada masalah yang jarang dibahas? Nah, jadi civic education atau pendidikan kewarganegaraan itu bukan sekedar pelajaran hafalan tentang Undang-Undang Dasar, Pancasila, atau sistem pemerintahan. Lebih dari itu, civic education adalah proses membentuk seseorang menjadi warga negara yang sadar akan hak menjalankan kewajiban, berpikir kritis, dan berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Jadi, bukan cuma tahu, tapi juga melakukan hal tersebut. Dan ini penting banget, karena kualitas demokrasi suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas warga negaranya. Nah, sekarang kita masuk ke negara Denmarknya. Negara Denmark sering dianggap punya sistem civic education yang sangat maju. Sekolah benar-benar dijadikan miniatur demokrasi, dan ini sebenarnya sangat ideal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih. Ternyata, meskipun sistemnya terlihat ideal, dalam praktiknya justru muncul banyak masalah. Salah satu masalah utama adalah pergeseran dari nilai ke hasil. Dulu, pendidikan di Denmark fokus pada nilai demokrasi, partisipasi, dan pembentukan karakter. Tapi sekarang mulai bergeser ke nilai akademik, hasil ujian, dan output yang bisa diukur. Kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya pengaruh kebijakan yang disebut New Public Management atau NPM, yaitu pendekatan yang melihat sekolah seperti perusahaan. Akibatnya, sekolah dituntut efisien, harus menghasilkan output, dan siswa harus jadi dipandang sebagai produk. Dan disinilah masalah mulai muncul. Dampaknya cukup serius. Pertama, civic education jadi lebih fokus pada teori dibandingkan praktiknya. Siswa tahu apa itu demokrasi, tapi tidak benar-benar menjalankannya. Lalu yang kedua, partisipasi siswa menurun. Mereka punya sikap positif terhadap demokrasi, tetapi tidak aktif terlibat. Ketiga, peran guru melemah. Guru tidak lagi punya banyak ruang untuk membangun lingkungan demokratis. Bahkan, kegiatan seperti diskusi kelas yang dulu penting justru dihapus. Dan yang paling penting, sekolah perlahan kehilangan fungsi sebagai demokrasi. Kalau kita lihat lebih dalam, masalah di Denmark ini bukan karena sistemnya yang jelek, justru sebaliknya, sistemnya sudah sangat bagus secara konsep tetapi gagal diimplementasikan. Kenapa? Karena ada konflik antara dua paradigma, pendidikan sebagai pembentukan warga negara dan pendidikan sebagai alat penghasil individu kompetitif. Dan ketika sistem terlalu fokus pada hasilnya, maka hal-hal yang tidak bisa diukur seperti nilai, sikap, kesadaran sosial akhirnya terpinggirkan. Ini jadi pelajaran penting banget bagi kita semua, bahwa pendidikan itu tidak boleh hanya fokus pada angka. Kalau kita bandingkan dengan negara Indonesia, ada perbedaan yang cukup jelas. Kalau di Indonesia, civic education itu mata pelajaran khusus cenderung teoritis, banyak hafalan. Sementara di Denmark, terintegrasi, berbasis pengalaman, dan lebih kontekstual. Tapi menariknya, kedua negara ini punya masalah yang mirip, yaitu sama-sama terlalu fokus pada pengetahuan dan kurang pada praktik. Bedanya, Denmark sudah punya sistem yang bagus tapi mengalami kemunduran, sedangkan Indonesia memang dari awal masih dominan terhadap teoritis. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran penting. Kalau mau civic education-nya berhasil, harus ada keseimbangan antara pengetahuan, nilai, dan praktik. Nah, beberapa solusi yang bisa dilakukan yaitu menghidupkan kembali diskusi kelas, mendorong partisipasi siswa, memperkuat peran guru, dan mengurangi fokus berlebihan pada ujian. Karena pada akhirnya tujuan pendidikan itu bukan cuma menciptakan orang pintar, tapi menciptakan manusia yang sadar, peduli, dan bertanggung jawab. Jadi, dari Denmark, kita bisa belajar satu hal penting, yaitu sistem yang bagus belum tentu berhasil kalau implementasinya salah, dan dari situ kita juga bisa merefleksikan.
Nah, sekian video singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.